Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader. Selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya membagikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama memimpin sebuah perusahaan. Sebelum mulai, saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga di 2021 kemarin kita belajar begitu banyak hal, sehingga di 2022 ini, tahun yang baru ini, kita lebih sukses, kita lebih maju, dan kita terus berkembang. Oke, hari ini saya mau bercerita tentang satu hal yang pertanyaan yang cukup menarik yang saya dapati dari salah seorang tim sales saya. Dia bertanya kurang lebih kayak ini. Pak, kalau kita ketemu customer, terus customer dari awal itu dalam tanda kutip sudah nolak kita gimana? Nah, saya kemudian tanya, kenapa kok dia menanyakan hal seperti itu? Ternyata dia beberapa hari sebelumnya, dia itu sempat ada pengalaman gini. Jadi, tim sales saya kan kalau ketemu customer, dia ini lebih agak aneh. Dia lebih suka canvassing ketimbang telepon dan lain-lain. Jadi ketika canvassing, dia mendatangi salah seorang restoran. Kan biasa, yang dia lakukan adalah menggali. Nyari ada masalah enggak yang mungkin bisa diselesaikan lewat produk atau jasa yang dijual. Masalah dapat, ada sebuah restoran itu kondisinya nggak bagus, sepi, sehingga mereka itu lagi efisiensi, lagi mengetatkan seluruh biaya, dan efeknya mereka itu karena sepi, mereka mengurangi karyawan, mereka juga nggak melakukan promo, sehingga perputaran dari bahan baku yang dia pakai itu lambat, nggak bisa cepat. Nah, terus ditanyakan kalau sudah gitu gimana permasalahannya? Kan tentu kalau perputarannya nggak cepet, masalah duit, penghematan dan sebagainya. Dan yang kalau mau ngomong tentang produk, dari produk yang saya jual, salah satu yang paling vital itu kalau misalkan makanan dari daging, unggas, apapun itu kalau disimpan lama di freezer, itu biasanya dia akan jadi keras atau juga dia jadi susut. Nah, ini kan masalah. Cuma ini, tim sales saya sudah ketemu, dia sedang gali itu, dia dapat masalah itu. Tapi belum sampai dia menyampaikan istilahnya itu, belum sampai dia mencoba jualan, orangnya itu yang dia temui, manajer operasional itu langsung motong, langsung gini, kurang lebih ini, dia bilang, kita memutuskan kalau nggak beli barang apa-apa dulu, Pak. Nah, jadi belum ditawarin, jangan saya juga belum ngomong dia mau nawarin apa, masih nanya-nanya, masih gali, sudah dipotong seperti itu. Nah, kalau ketemu orang yang tipe gitu, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya Anda juga sering lah ketemu orang-orang yang tipe kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada saya hitung dulu, dua lah. Minimal ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saya akan menggunakan teknik yang namanya, kalau Anda mengikuti channel saya, tentu Anda tahu bahwa saya menerapkan sebuah teknik yaitu no-oriented question. Dimana ini berarti kita melontarkan sesuatu, pertanyaan, statement atau apapun, yang intinya kita itu memancing orang untuk menjawab tidak. Kenapa? Karena kalau orang itu kalau digiring di jawaban yang ya mereka itu biasanya nolak. Karena mereka sadar kalau semua sales kebanyakan itu melontarkan pertanyaan ya jawabannya iya. Nah, makanya ketika kita melontarkan pertanyaan jawabannya tidak, satu, kita jadi berbeda. Yang kedua, ketika orang bisa jawab oh enggak, itu mereka akan merasa memegang kontrol. Jadi mereka tidak akan merasa disetir. Nah, jadi hal pertama yang akan dilakukan seperti itu. Yang kedua nanti deh, satu dulu. Yang pertama akan melakukan no oriented question. Kurang lebih jika ketemu seperti itu, orang yang kita memutuskan untuk nggak beli apapun, padahal kita belum nawarin apa-apa. Hal yang bisa lakukan gini. Contoh nih, kayak kasusnya tadi kan, kondisinya restorannya lagi nggak bagus, mereka juga efisiensi, terus manajer operasional nggak mau beli barang. Kita bisa melontarkan gini. Sepertinya di sini sudah tidak ada hal yang perlu ditingkatkan ya Pak atau Bu. Saya ulangi. Sepertinya di sini tidak ada hal yang perlu untuk ditingkatkan ya Pak. Pertanyaan itu seharusnya nih jawabannya adalah tidak. Karena semua usaha, semua bisnis seharusnya selalu ada hal yang untuk ditingkatkan. Nah, jadi itu contoh no oriented question ya. Kemungkinan jawabannya tentu ada dua. Tentu yang pertama harapannya tidak, sehingga kalau jawab oh enggak, tentu masih ada yang bisa ditingkatkan, kita bisa melanjutkan pembicaraan, kan nggak di-cut kan. Kalau misalkan nih kemungkinan terburuk jawabannya oh ya, kita nggak ada yang perlu ditingkatkan di sini. Nah, ada dua hal yang bisa kita lakukan juga. Yang pertama, kita bisa menyerah, ya sudah pulang, karena kemungkinan kita melanjutkan prospek pun kemungkinannya kecil. Atau yang kedua, kita istilahnya mengkonfirmasi atau memainkan emosinya. Nah, gini. Contohnya nih, misalkan nih kalau jawabnya oh enggak, tentu perlu ada yang ditingkatkan, kan percakapan berlanjut. Misalkan nih si manajer operasional tadi bilang, oh ya nggak ada yang perlu ditingkatkan lagi.
Teknik kedua yang akan dilakukan adalah melakukan mislabeling, yaitu kita melontarkan sebuah informasi yang sengaja salah dengan harapan dia mengkoreksi itu. Kan ingat di materi yang sebelumnya saya juga sudah pernah bahas, cara termudah untuk mengkorek informasi adalah kita melontarkan pernyataan yang sengaja salah. Karena hasrat manusia itu untuk mengkoreksi itu besar sekali, karena mereka ketika bisa mengkoreksi, mereka itu akan merasa hebat. Nah, jadi kalau misalkan jawabannya tadi iya, nggak ada yang perlu, kita bisa mengkonfirmasi. Cara nomor 2 adalah dengan melontarkan statement yang sengaja kita salah. Contoh, ini kan jawabannya iya, dan kita tahu profilnya adalah manajer operasional. Oh begitu ya Pak ya. Ngomong-ngomong, Bapak ini enak ya. Kalau saya ketemu di banyak restoran, rata-rata itu manajer operasional, purchasing, atau chef, atau apapun, ini bisa Anda ganti. Rata-rata mereka manajer operasional itu yang paling ditekan owner supaya kondisi restorannya ini bisa ramai seperti dulu. Kayaknya kalau di Bapak ini sama sekali nggak ada tekanan sama owner ya, jadi enak ya Pak ya. Nah, kurang lebih statementnya seperti itu. Harapannya, kalau kita melontarkan statement yang seperti itu, gini, saya bedah dulu. Yang pertama kan saya menyampaikan fakta, bahwa biasanya kalau restoran, yang ditekan owner tuh manajer operasionalnya, chefnya, purchasingnya, dan lain-lain, supaya kondisinya lebih maju kan. Itu fakta yang saya sampaikan. Yang kedua, yang bagian yang pernyataan yang salah, apa? Bapak enak ya, kayaknya nggak ditekan owner untuk melakukan tindakan apapun. Kenapa kok begitu? Karena di awal tadi kan dia bilang tidak ada hal yang perlu ditingkatkan. Nah, itu bagian dari pernyataan yang sengaja dibikin salah. Tentu kalau sudah digituin, responnya itu biasanya 2. Yang pertama, tentu dia akan mengkoreksi, karena seharusnya nih, tidak ada karyawan yang tidak ditekan. Oke? Yang kedua, kemungkinan terburuk dia akan mengkonfirmasi Anda bahwa mengatakan, oh ya, saya ini nggak ada tekanan. Nah, kalau ternyata jawabannya yang kedua, oh ya, saya nggak ada tekanan, ya sudah, kita selesai proses di situ, pulang deh. Kenapa? Karena sudah dari awal jelas orang ini nggak mau untuk ketemu dengan Anda, nggak mau untuk ketemu dengan kita untuk di prospek apapun itu. Saya nggak tahu alasannya, intinya ya sudah, potong aja, selesai, pulang. Kita hemat waktu, kita nggak memperpanjang daripada kita masih mengharapkan datangin lagi dan seterusnya, itu buang waktu, percuma. Karena sudah 2 cara dilakukan, dia tetap nolak, ya sudah, berarti dia memang sengaja menutup. Sudah, lupakan, cari customer yang lain, hemat waktu. Nah, kalau ternyata jawaban yang satunya, dia bilang, enggak lah, juga kalau di sini juga ada tekanan. Nah, Anda bisa mulai membuka pembicaraan. Hal yang menarik di yang kedua ini, dengan pernyataannya tadi, itu tidak hanya memancing mereka untuk mengkoreksi, tapi juga menyangkut emosi pribadinya. Ini. Kalau kita tanya, kayak pertanyaan yang pertama tadi, kayaknya nggak ada hal yang perlu ditingkatkan di sini. Itu gambarannya adalah restorannya, bukan personalnya. Tapi kalau yang kedua, enak ya Pak ya, nggak ada tekanan dari owner. Yang tersinggung, yang kita sentuh, itu adalah emosi dari orangnya tersebut. Nah, umumnya, ingat hal ini, orang itu membeli bukan karena logika, tapi karena emosi. Dan setelah emosi dia beli, dia akan membenarkan dengan logika kan. Nah, jadi sebisa mungkin kalau Anda jualan, Anda harus menyentuh emosinya. Dan pernyataan yang kedua tadi, yang sengaja kita bikin salah, enak ya kayaknya di sini Bapak nggak ada tekanan dari owner. Itu kita melakukan 2 hal sekaligus. Pernyataan yang salah supaya dikoreksi, dan yang kedua, memancing untuk emosinya keluar. Kan kalau dia jawab, ya enggak lah, pasti ada tekanan. Kita bisa lanjut ngobrol. Oh ya, emang tekanannya apa Pak? Lanjut kan? Itu kita akan membahas tentang pribadinya, sudah bukan tentang restorannya. Nah, jadi saya harap dari hal ini, hari ini, ada 2 hal yang bisa Anda pelajari dan Anda gunakan kalau ketemu customer yang tipe yang bencekno, yang mangkal nih kalau bahasa Jawa, yang seperti itu, yang kita belum nawarin apapun sudah di cut kayak gitu. Yang pertama adalah kita no oriented question, yaitu kita melontarkan sebuah pertanyaan yang harapannya jawabannya tidak, supaya mereka lebih memegang kontrol dan mereka lebih terbuka, perbincangan berlanjut. Atau yang kedua, kalau ternyata no oriented questionnya juga gagal, kita bisa melontarkan pernyataan yang sengaja disalahkan, dan kalau bisa Anda menyentuh emosinya. Oke, hari ini itu saja yang ingin saya bagikan. Semoga ini bisa membantu kalau Anda ketemu customer yang susah seperti itu.
setidaknya lebih terbuka dan Anda bisa persentase closing Anda bisa lebih bagus lah kayak gitu. Oke, hari ini sampai di sini dulu dan semoga ini berguna dan bisa membantu kita untuk meningkatkan penjualan kita di tahun yang baru ini. Sampai jumpa.